Karena harusnya dia membandingkan teks asli dengan teks asli. Tapi yang dia lakukan adalah membandingkan teks terjemahan bahasa Indonesia dengan teks terjemahan bahasa Inggris, gitu. Kali ini kita akan menggunakan standar yang sama dengan saudara Doditan. Tetapi kali ini lebih parah, gitu. Assalamualaikum, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Nah, sebenarnya kalau ketika reaction dari Mas Elia ini ada beberapa lagi hal poin kok. Oke, Nah, tadi yang soal perjanjian lama sama dengan tanah Yahudi. Oke, jadi kalau dia bilang PL-nya Kristen sama dengan tanahnya Yahudi, ini saya kan udah jelasin nih sebenarnya nih pada waktu sama Asep kemarin kan. Saya sekarang bawa cuma beberapa kitab doang nih, tapi dari beberapa kitab ini nanti saya mau kasih contoh bedanya di mana. Ini di sini. Ini supaya penonton juga paham gitu ya. Ya. Itu kok kuningin ya, nanti dibaca ya. Sigit pegang LAITB. Oke. Buka di Kejadian 1 pasal 1 ya, ayat 1 sampai 2. Saya pegang kitab ini yang disebut dengan PL, tadi kan Kejadian masuk dalam PL. Saya pegang kitab yang namanya tanah ini kitabnya orang Yahudi. Ya. Oke. Saya mau kasih contoh sedikit aja. Saya buka di Beresit ya atau Genesis. Sama nih kejadian juga nih. Pasal 1 ayat 1 dan 2. Oke. Gue baca dalam bahasa Inggris. Kira-kira artinya sama nggak dengan yang sedikit baca nanti ya? Oke. Ya. Nah, Nah, untuk membuktikannya ini, rupanya saudara Donditan ini mau membandingkan dengan terjemahan LAI dan terjemahan bahasa Inggris. Terjemahan bahasa Inggris dari kitab tanahnya yang beliau pegang itu. Nah, ini metode yang salah. Ini namanya membandingkan terjemahan. PL itu sendiri memang terjemahan dari kitab tanahnya beliau yang beliau pegang ini. Justru harusnya kalau logikanya tanahnya kitabnya orang Yahudi dengan kitabnya orang Kristen itu disebut berbeda. Ya, kamu harus tunjukkan memangnya ada kitab Taurat yang orang Kristen sendiri, kitabnya Taurat orang Israel sendiri. Lo kagak. Namanya kitab Taurat itu cuma satu bahasa aslinya. Bahasa Ibrani-nya. Yang dilakukan beliau ini justru perbandingan terjemahan. Al-Quran itu juga terjemahannya macam-macam, Pak. Terjemahannya macam-macam, bahasa asli cuma satu. Gitu loh. Jadi gue mau memperbaiki cara berpikir ya umat muslim ini, orang-orang polemikus ini, untuk mendukung klaimnya bahwa kitab Taurat itu telah diubah-ubah. Kerap kali teman-teman polemikus ini di dunia manapun ya, khususnya untuk di dunia apologet di dialog lintas agama, itu selalu membandingkan terjemahan, khususnya orang-orang di Indonesia. Itu salah. Dan kalau terjemahan LAI kalau bilangin berubah-ubah yang dibandingkan dengan terjemahan kitab yang kamu pegang itu, dan memangnya kitab Taurat LAI itu memangnya terjemahan LAI itu ada tahun berapa, Pak? Abad 20. Memangnya kitab Taurat itu di dalam narasi Quran itu diubah-ubahnya di abad 20? Memangnya liatin. Ini cacat logika yang seperti ini. Yang kalian selama ini lakukan itu perbandingan terjemahan. Loh. Namanya terjemahan itu beda divisi. Terjemahan bahasa Indonesia juga macam-macam. Ada terjemahan secara literal, ada terjemahan secara bahasa sehari-hari, ada terjemahan macam-macam. Jenis literasi terjemahan itu macam-macam. Nggak bisa, Pak. Kitab itu nggak bisa satu persatu diterjemahkan gitu langsung gitu. Nggak bisa, hancur lebur. Karena kultur bahasa Indonesia, kultur bahasa Inggris, kultur bahasa Yahudi, apapun you name it, itu berbeda-beda semuanya. Ya, tapi nggak apa-apa. Usahanya tetap saya hargain. Kita lihat dulu apa argumentasi yang mau beliau tawarkan. Silakan. ini dalam bahasa Ibrani kan. Ini ada terjemahan bahasa Inggris nih. Kita terjemahan bahasa Inggris aja nih ya. In the beginning of God creating the heavens and the earth. Ya, when the earth was astonishingly empty, with darkness upon the surface of the deep, and the divine presence. Di situ apa tulisnya? Roh Allah. Roh Allah. Tulisannya Allah ya. Iya, Allah. Ya, roh Allah. Di sini tulisannya apa? The divine presence. Sama nggak artinya? Divine presence sama roh Allah sama nggak? Beda. Nah, ini saya tanggapin. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Langsung aja, saya nggak perlu saya baca semua di sini. Roh Allah.
dibandingkan dengan God Presence tadi ya. Ini Sefaria. Sefaria ini website asli dari orang Yahudi. Bahkan terjemahan yang beliau baca tadi ini pun berbeda. Di sini dia tetap mempertahankan God sweeping over the water. Tuhan menyapu di atas air. Kan hancur kalau menggunakan bahasa langsung diartikan seperti itu. Makanya dijelaskan di sini penjelasan dari Rabi nih narasinya kan, the spirit of God was hovering. Hovering itu apa? Meluncur, melayang, bergerak. Nah itu hovering. Itulah kenapa di LAI disebutnya melayang-layang. Ya, karena memang disebutnya hovering. Merah efek elpane. Mana tadi? Nah ini. Apa tuh penjelasannya? The throne of divine glory was standing in space. Tahta ya. Tahta kemuliaan. Nah disinilah disebutnya. Divine itu kemuliaan, kehadiran. Shekinahnya Hashem. Divine glory. Was standing in space. Berdiri di angkasa. Hovering over the face of the water by the breath of the mouth of the Holy One. Melayang di atas permukaan air oleh hembusan mulut, breath of the mouth yang maha kuasa, of the Holy One. Jadi sebenarnya terjemahan yang mana yang lebih dekat? Ya justru terjemahan bahasa Indonesia LAI ini, karena kata bahasa aslinya waruah Elohim, kata waruah ini di Indonesia kan ya roh, ruah, itu kan translasinya. Justru LAI ini mempertahankan teksnya. Yang tadi dia baca itu justru itu sudah masuk tafsiran rabbiniknya. Kebalik. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama penjelasan dari saudara Adi Ryo. Betul yang dikatakan saudara Adi Ryo, di mana saudara Doditan ini logikanya terbolak-balik ya. Karena harusnya dia membandingkan teks asli dengan teks asli. Tapi yang dia lakukan adalah membandingkan teks terjemahan bahasa Indonesia dengan teks terjemahan bahasa Inggris gitu. Kali ini kita akan menggunakan standar yang sama dengan saudara Doditan. Tetapi kali ini lebih parah gitu. Karena terjemahan ini berbeda satu sama lain. Khususnya di surah 19 ayat 24 ya. Mengenai siapa yang berbicara di dalam ayat ini tidak jelas. Berbagai terjemahan berbeda satu sama lain. Contohnya di terjemahan Fadel Soliman, dia tidak mengatakan siapa yang sedang berbicara. Dia cuma bilang he, artinya dia laki-laki ya. Oke. Di Sahih Internasional juga mengatakan he, tapi dia nggak jelaskan siapa itu he itu. Oke. Tapi di terjemahan Abridged Explanation of the Quran, di sana dikatakan Gabriel. Oke. He tadi di sana, yang di Sahih Internasional cuma mengatakan kata ganti orang, menggunakan kata ganti orang. Tapi di Abridged Explanation of Quran mengatakan Gabriel. Oke. Di terjemahan lain juga mengatakan he. Ma'arif ul Quran mengatakan he, kata ganti orang. Terus Mufti Taki Usmani mengatakan he. Terus di Dr. Gali then one, nggak tahu siapa ini, he or she. Oke. Terus di Abdul Halim, but a voice, nggak tahu siapa yang sedang berbicara, cuma muncul suara gitu. Oke. Tetapi di Tafhim Al-Quran dikatakan the angel, oke, yang berbicara. Oke. English translation Pickthall, then one, tapi nggak tahu siapa then one ini. Terus English translation Yusuf Ali, a voice, tapi nggak tahu her or he, nggak tahu. Oke. Terus di Ruwat Center mengatakan bahwa then the baby. Oke. Sekarang udah mulai jelas ya. Sekarang the baby. Terus di Dr. TB Irving tidak jelas he or she. Oke. Tapi di terjemahan Muhammad Taqiyuddin mengatakan Isa atau Jibril yang bicara. Jadi dia sendiri bingung. Akhirnya dia tempatkan dua-duanya di sana. Oke. Tetapi di terjemahan bahasa Indonesia mengatakan bahwa yang sedang berbicara di sana adalah Jibril. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat dari semua terjemahan-terjemahan ini berbeda satu sama lain. Ini masih satu ayat ya. Ini masih satu ayat dan masih bahasa yang sama, yaitu bahasa Inggris. Sementara yang dibandingkan saudara Doditan tadi bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia,
Oke. Tapi yang menariknya adalah yang kita bandingkan saat ini adalah bahasa Inggris dengan bahasa Inggris. Itu pun terjemahannya berbeda satu sama lain. Ada yang mengatakan he, ada yang tidak mengatakan he or she, ada yang mengatakan itu adalah Jibril, ada yang mengatakan itu adalah Isa, ada yang mengatakan itu adalah Isa atau Jibril. Jadi sepertinya saudara Donditan harus berkaca dulu ya sebelum dia mengkritik isi daripada Alkitab. Oke teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Semoga menambah pengetahuan teman-teman. Tuhan berkati.